Puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan mendengar dan memuji, membesarkan nama Tuhan. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Sujud menyembahmu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, setelah kami memuji dan besarkan nama Tuhan, pada saat ini kembali kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Sebelumnya Tuhan, hamba-Mu mohon urapi hamba-Mu, bibir mulut hamba-Mu,
urapan Allah jadi bagian kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dan membawa kami untuk lebih hari lebih dekat. Segala kuasa kegelapan kami usir tolakan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Allah memimpin bibir mulut hamba-Mu, kami semua yang mendengar diurapi dengan urapan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, di mana pada saat ini saya dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan yang bertemakan Tuhan mempercayakan berkat-Nya. Itu diambil dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16. Di sana mengatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Ini merupakan firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elia ketika terjadi sesuatu peristiwa yang sangat membuat bangsa Israel pada saat itu menjadi gelisah karena keadaan yang terjadi di dalam kisah ini, di dalam 1 Raja-Raja pasal 16. Di sana menceritakan bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat itu di bawah kepemimpinan Raja Ahab. Ya, Raja Ahab di dalam pasal 16 ini menyatakan bagaimana dia berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Dan ayat 32 katakan, 33, sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Kita lihat perbuatan Raja Ahab yang menyembah patung, yang membuat patung Baal-Baal yang untuk disembah karena mengikuti istrinya punya penyembahan, sehingga dikatakan di sini menyakitkan hati Tuhan. Dan kita lihat Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Seperti kita tahu ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa ketika keluar dari Mesir, dikatakan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk dan mereka tidak dengar-dengaran, tidak taat kepada Tuhan. Sehingga bangsa Israel yang ada pada saat zaman Raja Ahab ini pun mengalami bagaimana Tuhan mau menyatakan kasih-Nya, mau menyatakan kuasa-Nya, dan mau menyatakan berkat-Nya bagi bangsa Israel kalau mereka dengar-dengaran, taat kepada Tuhan. Itu sebabnya terjadilah peristiwa ini, di mana dalam pasal 17 dikatakan bahwa ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dan hal itu terjadi, tetapi kita lihat Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang dengar-dengaran, yang taat, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga tahu menjaga umat-umatnya.
Tuhan juga tahu menjaga hamba-hambanya yang melayani Tuhan dengan setia. Di mana pada saat ini Elia sebagai hamba Allah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan pelihara dengan luar biasa. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dari fase 17, pada pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kita lihat pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang setia, yang dekat dengan Tuhan. Berkat Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan mereka. Dan di sini kita lihat setelah sekian lama dipelihara, air sungai habis, Tuhan tetap memelihara Elia. Bahwa pemeliharaan Tuhan tadi saya katakan bukan hanya kepada hamba Tuhan, tapi kepada umat-umat percaya kepada Tuhan. Mereka juga dipelihara. Dan di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan pelihara Nabi Elia sehingga Tuhan suruh pergi ke Sarfat. Di sana ada seorang janda yang akan memelihara Elia. Dan waktu dia sampai di sana, dan betul dia bertemu dengan seorang janda yang sedang memungut kayu bakar untuk dia memasak. Dan Elia berkata kepada wanita itu, buatlah. Pertama dia katakan, ambillah minum untuk diberikan kepadanya. Lalu dia meminta dia dibuatkan sepotong roti. Waktu minum, janda ini mau memberikan. Tapi ketika dia mau meminta sesuatu makanan, dia bilang, hanya ada pada kami ini segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli. Kami membuatnya, lalu kami akan mati. Tetapi kita lihat dengan pemberitaan seperti itu, Elia katakan, pergi buat untuk aku dahulu. Walaupun mungkin secara manusia kita melihat, kok Elia mengutamakan dirinya. Bahwa janda ini juga memerlukan dengan anaknya. Tetapi kita lihat di sini, Elia berkata kepada perempuan ini di dalam ayat yang ke-13 pasal 17. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kita lihat seakan-akan Elia mau mengutamakan dirinya, tetapi kita lihat di sini bahwa segala sesuatu itu yang menurut pemikiran kita mungkin tidak masuk di dalam logika, tetapi kita lihat ada rencana Tuhan di balik semua apa yang Tuhan katakan. Walaupun itu seringkali tidak sesuai dengan hati kita, tetapi kita tahu kalau Allah berfirman, Dia akan menggenapi janjinya. Dia akan memberkati kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Walaupun dalam kehidupan janda ini hanya mempunyai segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli, itu adalah berkat Tuhan yang dia miliki. Sehingga dengan berkat itu, Tuhan juga mau pakai dari yang sedikit itu untuk memberkati orang lain. Seringkali Tuhan izinkan hal itu juga terjadi kepada kita.
Tuhan gerakan hati kita untuk memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkannya. Walaupun kita berkata, Tuhan kan cuma ini yang saya punya. Tetapi kalau Tuhan mau berbuat untuk kita melakukan itu, semua ada maksud dan rencana Tuhan. Di baliknya itu ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan kita lihat di sini, di dalam keadaan masa kelaparan itu, Tuhan pelihara melalui janda ini. Dan sepanjang tahun kelaparan itu, Tuhan tidak pernah membiarkan, walaupun tepung yang sedikit dan minyak sedikit dalam buli-buli, itu memelihara janda ini dengan anaknya dan juga Nabi Elia sampai berakhirnya masa kelaparan itu. Jadi di sini kita lihat bahwa apapun yang kita miliki itu adalah berkat dari Tuhan. Sehingga dengan berkat yang dari Tuhan itu bisa juga kita pakai untuk memberkati orang lain. Walaupun sekali lagi saya katakan, menurut hati, menurut pikiran, itu tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan yang sudah mempercayakan berkat itu untuk kita bagikan, maka kita akan lihat bagaimana berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam kekurangan, tetapi Tuhan akan memberkati kita. Orang yang tahu melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan seperti yang dikatakan di dalam ayat ini, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya, yaitu diucapkan oleh Tuhan dengan perantaraan Elia. Dan kita lihat bagaimana berkat Tuhan itu menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun itu sedikit, itu akan memberkati orang lain yang membutuhkan. Itu sebabnya biarlah kita selalu ingat bahwa apa yang kita miliki itu semua berkat dari Tuhan, dan kita pergunakan juga itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita masuk di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, buat berkat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami betapa Tuhan sangat mengasihi kami, orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kalau kami melakukan dengan setia, kami taat kepadamu Tuhan, dengan berkat yang Tuhan berikan, entah itu besar ataupun kecil, tetapi kami tahu kalau kami pergunakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebenaran firman-Mu, itu menjadi berkat bagi kami. Bukan hanya bagi kami sendiri, tapi bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, rema bagi kami, untuk kami tetap lebih hari lebih percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam